Tidak ada yang berteriak malam itu. Jalanan lengang, lampu kuning redup, dan suara motor sudah lama hilang. Saya berdiri tak jauh dari bekas kecelakaan balap liar itu. Aspal masih gelap oleh bekas darah yang sudah mengering. Orang-orang bilang kejadian selesai setelah ambulans pergi. Tapi bagi kami yang tinggal di sekitar sini, justru malam-malam berikutnya yang berubah. Beberapa orang melihat sosok berdiri di pinggir jalan, diam, menunduk. Tidak meminta tolong, tidak mengejar. Anehnya, setiap yang melihat memilih diam. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut. Apa yang mereka lihat, melihat balik. Kejadian itu berlangsung cepat, nyaris tanpa suara teriakan. Sekitar pukul 2 dini hari, jalan utama yang menghubungkan dua kecamatan itu memang sedang sepi. Lampu jalan tidak semuanya menyala. Hanya beberapa yang bertahan dengan cahaya kekuningan yang redup. Warga sekitar sudah terbiasa mendengar suara motor melaju kencang di jam-jam seperti ini. Balap liar bukan hal baru di sini. Malam itu, menurut beberapa saksi, ada dua motor yang melaju saling kejar. Suaranya tinggi, knalpot terbuka, memecah keheningan. Mereka datang dari arah tikungan panjang, lokasi yang dikenal rawan karena pandangan terbatas dan permukaan jalan yang tidak rata. Salah satu motor terlihat kehilangan kendali. Ada suara benturan keras, bukan tabrakan antar motor, melainkan hantaman ke pembatas jalan. Tubuh pengendara terlempar beberapa meter, helmnya terlepas dan jatuh lebih dulu. Motor masih sempat meluncur tanpa kendali, sebelum akhirnya roboh dan berhenti di tengah jalan. Motor lain menghilang, tidak berhenti, tidak menoleh. Beberapa warga keluar rumah setelah suara benturan itu terdengar. Mereka tidak langsung mendekat. Dari kejauhan, terlihat satu tubuh tergeletak tak bergerak. Ada yang mencoba memanggil, tapi tidak ada jawaban. Darah mengalir di aspal, mengikuti garis retakan jalan. Ambulans datang sekitar 20 menit kemudian. Polisi menyusul setelahnya. Jalan sempat ditutup singkat, lalu kembali dibuka menjelang subuh. Tubuh korban dibawa pergi, motor diangkut, dan sisa-sisa kecelakaan dibersihkan sekadarnya. Pagi harinya jalan itu kembali dilewati seperti biasa. Anak sekolah, pedagang, dan pekerja melintas tanpa tahu atau memilih tak tahu apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Bagi banyak orang, kejadian itu dianggap selesai malam itu juga. Tapi bagi sebagian warga yang melihat langsung, ada sesuatu yang tertinggal di tempat itu. Bukan puing, bukan darah, melainkan perasaan tidak tenang yang mulai terasa sejak malam-malam berikutnya. Malam pertama setelah kecelakaan itu tidak langsung terasa berbeda. Jalanan tetap sepi, suara serangga masih terdengar dari kebun di sisi kiri jalan. Beberapa warga memilih menutup pintu lebih awal, bukan karena takut, tapi karena lelah setelah kejadian malam sebelumnya. Sekitar pukul 11, seorang warga yang rumahnya menghadap langsung ke jalan, keluar untuk mematikan lampu teras. Dari jarak belasan meter, ia melihat sesuatu berdiri di dekat pembatas jalan, tepat di titik tempat korban ditemukan. Awalnya ia mengira itu orang yang mogok. Tubuhnya diam, sedikit menunduk, tidak bergerak. Lampu motor tidak menyala, tidak ada suara mesin. Yang membuatnya ragu adalah cara sosok itu berdiri terlalu lama, seolah menunggu. Warga itu sempat masuk ke dalam rumah, lalu mengintip kembali beberapa menit kemudian. Sosok tersebut masih ada di sana. Posisi tidak berubah. Jalan tetap kosong. Sekitar tengah malam, seorang pengendara motor yang melintas mendadak memperlambat laju kendaraannya. Ia berhenti di tepi jalan, menoleh ke arah pembatas, lalu menyalakan mesin dengan keras dan pergi tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, orang yang sama bercerita bahwa ia merasa seperti sedang diperhatikan, meski tidak melihat wajah siapapun. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang memanggil warga lain. Masing-masing memilih diam. Menjelang dini hari, sosok itu tidak terlihat lagi. Jalan kembali kosong seperti biasa. Namun sejak malam itu,
beberapa warga mengaku enggan melewati sisi jalan tersebut sendirian. Tidak ada pembicaraan terbuka, tidak ada laporan resmi. Hanya cerita yang disampaikan pelan dari satu orang ke orang lain dengan nada ragu, seolah takut memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Malam pertama berlalu tanpa kejadian besar. Tapi bagi mereka yang menyaksikannya, satu hal menjadi jelas. Kejadian itu belum benar-benar selesai. Setelah malam pertama, kejadian serupa tidak langsung dianggap penting. 1-2 orang melihat, lalu melupakan. Namun memasuki malam ketiga, cerita yang terdengar mulai memiliki kesamaan. Seorang pedagang yang biasa pulang larut mengaku selalu melambatkan kendaraannya saat melewati titik kecelakaan. Bukan karena jalan rusak, tapi karena ada rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba. Beberapa kali ia merasa seperti ada orang berdiri di pinggir jalan, tepat sebelum lampu motornya menerangi area tersebut. Begitu disorot, tidak ada siapapun. Warga lain menyebutkan hal yang sama. Mereka tidak melihat dengan jelas, hanya merasakan kehadiran. Ada yang menggambarkannya seperti bayangan diam. Ada pula yang mengatakan seolah ada seseorang menunggu di tempat itu, tanpa bergerak, tanpa suara. Yang membuat warga mulai waspada adalah waktunya. Hampir selalu terjadi di jam yang sama, antara pukul 11 malam hingga menjelang dini hari. Tidak pernah lewat dari subuh, tidak pernah terlihat di siang hari. Suatu malam, seorang pemuda yang melintas bersama temannya tiba-tiba menghentikan motor beberapa meter setelah melewati lokasi. Ia mengaku merasa punggungnya dingin, seperti baru saja dilewati angin, padahal malam itu tidak berangin. Ketika ia menoleh ke belakang, jalan kosong. Cerita-cerita ini tidak dibicarakan di tempat umum. Tidak ada yang berani membahasnya keras-keras. Namun pola itu mulai dikenali. Rasa diawasi, muncul di jam tertentu, dan selalu di titik yang sama. Beberapa warga mencoba jalan memutar. Yang lain memilih menambah kecepatan saat melintas. Tidak ada yang berhenti lagi di sana. Perlahan, tempat itu mendapat sebutan tak resmi di antara warga sekitar. Bukan nama yang diucapkan, hanya isyarat saat memberi petunjuk arah. Sejak itu, orang-orang mulai menyadari satu hal sederhana namun mengganggu. Jika semua hanya kebetulan, seharusnya tidak terjadi berulang dengan cara yang sama. Dan malam-malam setelahnya, pola itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Kesaksian yang paling membekas datang dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia bukan warga sekitar, hanya kebetulan melintas hampir setiap malam karena pekerjaannya. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan masih basah, memantulkan cahaya lampu seperti cermin kusam. Saat mendekati lokasi kecelakaan, ia mengurangi kecepatan. Bukan karena takut, katanya, tapi karena kebiasaan sejak kejadian itu. Di titik yang sama, ia melihat sosok berdiri di tepi jalan. Tidak melayang, tidak bergerak aneh, hanya berdiri. Tubuhnya condong ke depan, kepala sedikit tertunduk, seperti orang yang kelelahan setelah jatuh. Pakaian gelap, sulit dibedakan dengan bayangan malam. Yang membuat dadanya terasa sesak adalah posisinya, tepat di tempat korban dulu terlegapak. Ia tidak langsung berhenti. Motor terus berjalan pelan. Namun saat sejajar, perasaannya berubah. Bukan takut yang tiba-tiba, melainkan rasa bersalah yang datang tanpa alasan jelas. Seperti sedang melewati seseorang yang ingin bicara, tapi tidak sempat. Ia menoleh sekilas lewat kaca spion. Sosok itu tidak mengejar, tidak bergerak. Namun ia merasa, untuk sesaat, ada tatapan yang mengikuti. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung tidur. Dadanya masih berat, pikirannya gelisah. Bukan karena apa yang dilihat, tapi karena apa yang dirasakan. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi memaju kendaraan di jalan tersebut. Kesaksian ini tidak disampaikan dengan nada takut, justru dengan nada menyesal. Dan dari sinilah, sebagian warga mulai menyimpulkan sesuatu. Bahwa mungkin yang tertinggal di jalan itu bukanlah kemarahan, melainkan penyesalan yang tidak sempat disampaikan. Pemahaman itulah yang perlahan mengubah cara orang memandang kejadian ini. Bukan lagi sekedar teror, melainkan peringatan yang datang terlalu mahal harganya. Setelah semua kesaksian terdengar, sebagian warga mulai memandang kejadian ini dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang sosok yang muncul di malam hari,
melainkan tentang satu nyawa yang hilang terlalu cepat di tempat yang seharusnya hanya menjadi jalan pulang. Balap liar sering dianggap sekedar adu nyali, kecepatan, suara mesin dan sorak teman-teman. Tapi di balik itu, selalu ada resiko yang jarang dipikirkan sampai semuanya terlambat. Jalan raya bukan lintasan. Setiap meter aspal menyimpan kemungkinan yang tidak bisa dikendalikan. Korban dalam kisah ini tidak sempat meminta maaf, tidak sempat pulang, tidak sempat memperbaiki kesalahan. Yang tersisa hanyalah cerita, rasa bersalah, dan peringatan yang datang dalam bentuk yang tidak biasa. Beberapa warga percaya apa yang terlihat di jalan itu bukanlah teror untuk menakut-nakuti, melainkan sisa penyesalan. Sebuah kehadiran yang mengingatkan bahwa satu keputusan singkat bisa berdampak seumur hidup. Bukan hanya bagi pelaku, tapi juga keluarga yang ditinggalkan. Sejak saat itu, jalan tersebut memang masih dilewati. Namun banyak yang kini melambat. Ada yang menunduk sejenak, ada pula yang berdoa dalam hati. Mereka tidak ingin mengulang cerita yang sama. Karena pada akhirnya, tidak ada kecepatan yang sebanding dengan satu nyawa. Dan tidak ada balapan yang pantas dibayar dengan kematian. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa setiap kita punya tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Jika di antara kalian pernah mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cerita kalian mungkin bisa menjadi peringatan bagi yang lain. Mari kita doakan, semoga mereka yang telah pergi mendapatkan ketenangan, dan semoga kita yang masih diberi waktu selalu dilindungi dalam setiap perjalanan. Jika kalian menyukai kisah-kisah sunyi yang syarat makna seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan channel ini agar Kisah Senyap Nusantara terus menghadirkan cerita-cerita yang perlu untuk didengar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada dan jaga nyawa. Karena pulang dengan selamat selalu lebih penting.